Selamat pagi sobat YouTube semua. Hari ini karena saya mengupload video di YouTube, hasil belajar dari YouTube ya. Saya akan mereview kolam lele saya yang ukuran 2 kali 1 tinggi setengah meter ya. Tapi saya isi dengan hanya 30 cm aja airnya ya. Dan pada tebar saya isi kurang lebih 300 ekor. Hari ini lele saya berusia 1 bulan genap. Nah, inilah penampakan kolam dari saya seperti itu ya. Sementara saya kurus dengan pompa celup yang model kecil yang hanya sekitar 20 watt aja sobat itu. Kolam dari saya ini saya berikan aerator dengan 2 titik dengan batu aerasi yang seukuran 5 cm aja. Batu aerasi yang ukuran akuarium itu ya sobat itu ya. Jadi pagi ini saya akan mau sortir dan melihat bagaimana perkembangan lele saya hari ini. Nampak sobat YouTube kita lihat ya, lelenya sudah mengambang dan juga airnya juga sudah mulai agak bau sobat YouTube ya. Ya karena maklumlah belajar dari YouTube. Jadi saya hanya mencoba untuk mengaplikasikan sistem biovlog pada guru YouTube. Jadi sobat YouTube semua, pagi ini kita akan mencoba melihat ya kolam lele saya ini sisa sekitar 5 cm lagi sobat YouTube ya. Bisa Anda lihat ukuran lele saya hampir semuanya seragam sobat YouTube ya. Saya hanya memberikan pakan 2 kali sehari ya, pagi hari dan malam hari. Pagi hari sekitaran jam 8 pagi dan malam hari sekitaran jam 8 sampai jam 10 malam sobat YouTube. Saya memberikannya sekenyangnya aja sampai kemudian lelenya tidak memakan sobat YouTube. Jadi kira-kira 300 hingga 400 gram per hari sobat YouTube ya. Saya berikan satu kali pakan. Paginya 200 hingga 300 gram, malamnya itu saya tambahkan lebih 300 sampai 400 gram sobat YouTube. Jadi nanti kita sama-sama lihat. Nanti kita akan coba timbang berapa banyak bobotnya dalam 1 kilo ya sobat YouTube ya. Bisa Anda lihat sobat YouTube ya, lele saya ini airnya bening ya sobat YouTube ya, karena pakannya saya bibis dengan M4 campur gula pasir dan air cucian beras seperti itu. Jadi saya fermentasi selama berhari-hari. Saya fermentasi dan saya gunakan hanya sebibis untuk pakan saya itu. Seminggu sekali atau sekitar 10 hari saya berikan sekitar 200-300 ml. Saya tuangkan ke dalam kolam saya lele saya ini. Jadi sebentar lagi kita akan melihat berapa banyak jumlah lele saya dalam 1 kilo, ada berapa ekor sobat YouTube ya. Perkiraan saya kemungkinan sekitar rata-rata mungkin 80 hingga 100 gram per ekornya sobat YouTube ya. Karena bisa Anda lihat ya, bisa kita lihat sama-sama sobat YouTube ya. Jadi saya mencoba ambil berapa ekor sebagai sampelnya dan juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan lele saya ini. Jadi sobat YouTube, saya hanya bermodalkan melihat di YouTube cara memelihara lelenya dan kemudian saya mencoba untuk mengaplikasikannya. Semoga saja bisa untuk dikembangkan untuk skala rumahan aja nih sobat YouTube. Jadi sama-sama kita lihat ya. Ya ini sekitar 997 gram. Ada sekitar berapa ekor nih sobat YouTube? Kemungkinan lebih dari 10 ini sobat YouTube. Mari kita sama-sama hitung sobat YouTube. Berapa ekor? 1. Jadi airnya hanya saya sisihkan sedikit ya sobat YouTube ya. Saya hanya menyisakan sedikit saja, kemudian saya isi dengan air baru. Jadi pagi ini saya belum memberikan pakan, mungkin nanti siang dikit baru saya berikan pakan. Jadi
Ya, nampaknya ada sekitar 23 24 sobat YouTube ya. Jadi rata-rata perkiraannya sekitar 80 hingga 100 gram. Kita coba ambil yang paling besar ya. Berapa? Ya, 125 gram ya sobat YouTube ya. 125 gram bobot yang paling besar dari ikan lele kita ini. Jadi sobat YouTube, kira-kira menurut tanggapan rekan-rekan sekalian bagaimana dengan lele saya ini? Apakah perkembangannya sudah cukup bagus atau bagaimana? Jadi rekan-rekan sekalian sobat YouTube, seperti yang rekan-rekan lihat, lele saya ini cukup aktif ya, cukup aktif pergerakannya, dan ukurannya hampir semua sama rata ya. Jadi sembari kita mengisi air, kita isi air kembali, nanti kemudian sekitar 1 atau 2 jam atau siang kita akan mencoba untuk beritakan bagaimana responnya setelah kita kuras, apakah responnya masih bagus. Jadi setelah kita isi airnya setinggi hanya 30 cm aja ya. Jadi saya menggunakan air hanya sekitar 30 cm saja, dan kemudian kita diamkan beberapa saat, lalu kita tambahkan M4 yang sudah difermentasi tadi, M4 yang sudah difermentasi dengan campuran gula pasir dan air cucian beras ya. Dari takarannya 1 botol M4 dengan 1 liter gula pasir dan 1 liter air cucian beras, saya campur dengan air sebanyak kurang lebih 7 liter, dan saya taruh di wadah jerigen ya. Jadi saya endapkan, saya fermentasi, dan saya gunakan setiap hari hanya untuk memberi pakan. Jadi campuran yang 4 saya ini saya gunakan pada ikan lele saya dan burayak nila saya dan indukan nila saya sobat YouTube semua. Jadi demikianlah sobat YouTube video singkat saya ini tentang perkembangan lele saya ini ya, usia 1 bulan. Jadi sembari kita mengisi airnya, saya juga akan mereview kembali tentang hasil belajar saya selama ini secara otodidak, hanya bermodalkan YouTube ya sobat YouTube. Jadi saya banyak meminta masukannya dari rekan-rekan sekalian apa yang kurang dari budidaya lele saya ini, dan juga nantinya akan saya berikan prebiotik sobat YouTube ya. Saya hanya memberikan prebiotik M4 sebanyak 200 hingga 300 ml aja sobat YouTube per 10 hari. Jadi sekarang sudah terisi 30 cm sobat ya. Jadi ketinggian air yang saya gunakan hanya sekitaran 25, 30 hingga 35 cm sobat ya. Jadi kolam saya ini tanpa pembuangan ya, tanpa pembuangan dasar kolam ya. Jadi saya hanya membuang kolam saya ini dengan menggunakan popor culuk sobat YouTube. Jadi kedepannya mungkin akan saya berikan lubang tengah ya kolam saya ini. Jadi sobat YouTube, sekarang kita akan memberikan pakan pada lele saya ini. Bagaimana responnya? Ya responnya sedikit lambat ya, tapi lumayan lah untuk responnya setelah habis dikuras air. Saya pikirnya setelah pengurasan total mungkin ikannya akan kurang respon untuk makan, tapi responnya masih bagus, lumayan. Semoga target kedepannya bisa tercapai sobat YouTube ya. Dalam usia 2 bulan itu bisa mencapai bobot 150 hingga 200 gram per ekornya ya, karena konsumsi di wilayah saya ini sedikit agak besar ya untuk ukuran lelenya. Ukuran lele konsumsi di tempat saya ini 4567 sobat YouTube ya, jadi berbeda jauh dengan yang di Jawa. Jadi demikianlah sobat YouTube video singkat saya ini, semoga bermanfaat dan mohon di subscribe ya, dan diikuti perkembangan lele saya ini. Dan insyaallah besok minggu depan saya review kembali bagaimana perkembangan lele saya setiap minggunya atau setiap harinya. Oke sobat YouTube, selamat menikmati dan terima kasih.